D. Koperasi. Pertama, pengertian koperasi. Pengertian koperasi menurut Arifino Chaniago 1984, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Kemudian menurut Bapak Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, beliau berpendapat bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Yang kedua, ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama dapat dilihat dari segi pelakunya. Koperasi didirikan sebagai media untuk menjalin kerjasama ekonomi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dengan pelaku ekonomi yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri koperasi dilihat dari segi tujuan usahanya. Tujuan koperasi pada dasarnya untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan menyediakan kebutuhan para anggotanya. Kemudian dilihat dari segi hubungannya dengan negara. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah atau segi historis, serta membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dari segi ekonomi. 3. Koperasi perspektif koperasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakatinya. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Adapun syarat-syarat mudharabah yaitu yang pertama adanya pemilik modal atau sahibul al-mal, kemudian adanya pelaku usaha atau biasa disebut mudharib, dan yang terakhir adanya akad. Ketentuan dalam akad mudharib adalah yang pertama, status benda yang di tangan mudharib yang diterima dari pemilik modal adalah modal. Yang kedua, mudharib berkedudukan sebagai wakil pemilik modal dalam menggunakan modal yang diterimanya. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama. Kemudian yang keempat, mudharib berikut membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang selanjutnya, mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah dengan tunai maupun cicilan. Kemudian mudharib tidak boleh menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang. Dan yang terakhir, mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang. Kedua, rahan atau gadai. Gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya. Yang pertama, rukun rahan, yaitu rukun rahan terdiri dari murtahin atau penerima gadai, lalu ada rahin, penggadai, dan marhun bih atau utang dan akad. Kemudian dalam akad gadai terdiri 3 akad paralel, yaitu qard, rahan, dan ijarah. Kemudian akad yang dimaksud dari yang pertama tadi harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Kemudian syarat rahan diantaranya para pihak yang melakukan akad rahan harus memiliki kecakapan hukum. Akad rahan sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin. Marhun harus bernilai dan dapat diserah terimakan. Marhun harus ada ketika akad dilakukan.